Pernahkah Anda berdiri di tepi pantai selatan saat senja mulai tenggelam, di mana langit berubah menjadi ungu gelap dan angin membawa aroma garam yang begitu tajam? Di sana, di balik garis cakrawala yang tak terjangkau mata manusia, ada sebuah takhta yang tidak terbuat dari emas, melainkan dari karang dan doa-doa kuno. Nyi Roro Kidul, sebuah nama yang menggetarkan nyali sekaligus mempesona hati. Kita akan masuk ke dalam labirin waktu, menelusuri jejak kaki seorang putri yang terbuang, hingga ia menemukan keabadian di dasar samudera yang paling gelap. Kita mulai di sebuah masa di mana tanah Jawa masih rimbun oleh hutan jati. Di kerajaan Pajajaran, kecantikan Putri Kadita adalah sebuah legenda. Namun, di dalam istana, kecantikan adalah ancaman. Kita akan menyelami bagaimana rasa iri Dewi Mutiara perlahan berubah menjadi ilmu hitam. Bayangkan malam itu, saat asap kemenyan memenuhi kamar sang putri, mantra-mantra jahat dilepaskan. Kadita terbangun dengan rasa gatal yang membakar, hanya untuk menemukan kulitnya yang seputih pualam kini melepuh dan berbau busuk. Di bagian ini, kita akan merenungkan betapa rapuhnya kebahagiaan manusia saat berhadapan dengan kedengkian. Bayangkan perjalanan seorang putri yang halus kakinya, kini harus menginjak duri dan batu tajam demi menjauh dari hinaan orang-orang yang dulu memujanya. Kadita berjalan ke arah selatan, mengikuti bisikan angin. Dalam kesendiriannya, ia belajar tentang penderitaan, namun juga tentang kekuatan. Setiap langkahnya adalah sebuah meditasi. Ia tidak lagi menangis karena kecantikannya hilang. Ia menangis karena dunia yang ia kenal telah runtuh. Namun, alam semesta memiliki rencana lain. Ia sedang dipersiapkan bukan untuk menjadi ratu sebuah kerajaan kecil, melainkan ratu bagi semesta air yang tak terbatas. Tebing Karanghawu menjadi saksi bisu. Saat tubuh Kadita menyentuh air laut yang dingin, itu bukanlah akhir, melainkan sebuah kelahiran kembali. Kulitnya yang rusak terkelupas digantikan oleh cahaya hijau zamrud. Di dasar laut, ribuan makhluk gaib telah menanti, bersujud menyambut pemimpin baru mereka. Inilah momen di mana Kadita wafat sebagai manusia dan lahir sebagai Kanjeng Ratu Kidul. Kita akan mengeksplorasi bagaimana struktur kerajaan gaib ini dibangun, pasukan berkuda siluman, istana kristal, dan bagaimana ia memerintah dengan tangan dingin namun adil. Mengapa hijau? Mengapa bukan merah atau emas? Hijau adalah warna kehidupan sekaligus warna rahasia. Dalam bagian ini, kita akan membedah secara mendalam mengapa larangan berbaju hijau begitu kuat di sepanjang pesisir Jawa. Apakah ini murni mistis atau ada penjelasan psikologis dan keselamatan di baliknya? Kita juga akan membahas hubungan spiritualnya dengan Raja-Raja Mataram, dari Panembahan Senopati hingga sultan-sultan berikutnya. Mengapa penguasa darat harus tunduk dan menikah dengan penguasa laut? Ini adalah simbol keseimbangan antara elemen tanah dan air. Masuklah ke kamar 308, ruangan yang senyap di tengah hotel yang bising. Kita akan mendeskripsikan setiap sudut ruangan itu, lukisan karya Basuki Abdullah yang seolah hidup, wangi melati yang tak kunjung hilang, dan bagaimana orang-orang dari berbagai kalangan datang ke sana untuk sekadar mencari restu atau ketenangan. Apakah itu hanya sugesti, ataukah sang ratu memang sedang duduk di sana, mengamati kita dari balik cermin? Waktu boleh berlalu, zaman boleh berubah menjadi serba digital, namun rasa hormat pada sang penguasa pantai selatan tidak pernah luntur. Ia adalah pengingat bahwa manusia hanyalah tamu kecil di planet yang sebagian besar isinya adalah air. Saat Anda menutup mata setelah mendengar kisah ini, dengarkanlah suara ombak di kejauhan. Itu bukan sekadar air yang bergerak, itu adalah nafasnya. Itu adalah suaranya yang terus berbisik menjaga tanah Jawa dalam pelukannya yang abadi. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Tetaplah waspada, tetaplah rendah hati, karena laut tidak pernah memaafkan kesombongan.